Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Marna, melanjutkan dari part kemarin. Oke, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Siapa nama bapakmu, nak? Egon Rawing, sahut Marna sambil menyuap nasi ke mulut. Sejak sarapan pagi, ia sama sekali belum memakan apapun. Nama ibumu? Marna menggeleng. Sejak kecil, aku tidak pernah tahu nama ibu. Aku hanya tahu ibuku dan hanya memanggil ibu, sahut Marna menghentikan kegiatan makannya. Oh, makan dulu. Tidak apa-apalah, aku sambil bertanya tentang kamu. Tidak apa-apa, balas Marna. Tahu dari mana kamu desa ini? Semalaman aku ke Tumbang Samba. Aku mendengar katanya di desa ini akan mengadakan tiwah. Wanita itu tersenyum. Lalu ia masuk ke dalam kamarnya, mengeluarkan sebuah frame foto laki-laki dan wanita. Siapa itu? Ini adalah datuk kami, namanya Lahei. Marna seketika menghentikan makannya. Ia merasa penasaran. Datuk? Iya, beliau dulu wanita pejuang. Marna meneguk air putih yang berwarna sedikit merah seperti air teh. 74 tahun yang lalu, pada tanggal 17 Oktober 1947, di tengah malam, suara aneh terdengar dari atas langit. Para pemuda daya keluar dari rumah dengan senjata. Mereka melihat sebuah benda besar terbang di langit. Kala itu sebuah pesawat besar Dakota RI-002 dengan pilot Bob Freiberg dan kopilot Opsir Udara 3 Suhodo take off dari Pangkalan Udara. Tepatnya di Maguwo malam itu, pesawat berangkat terbang melintasi hutan Kalimantan yang tenang. Perjalanan pesawat tersebut melintasi sebuah lautan dan coba masuk dengan cara menelusuri hutan belantara dengan cara diam-diam. Seorang jumping master, Opsir Muda Udara 3 Amir Hamzah, dan misi dikepalai oleh Mayor Udara Cilik Riwut. Para personil tim penerjun Auri. Pilot Bob Freiberg, veteran Angkatan Laut Amerika Serikat yang menjadi pilot Commercial Airlines Incorporated, dan kopilot Mayor Makmur Suhodo berkonsentrasi penuh mencari dropping zone untuk menerjunkan para tentara di hutan Kalimantan. Langit saat itu masih gelap. Di tengah ribunya belantara Kalimantan, hampir tidak terlihat apa-apa. Gelap, hanya sebuah hamparan warna hitam pekat. Mayor, sudah benarkah kita menerjunkan pasukan di sini? Mata Mayor Cilik Riwut terus memelotot di daratan yang akan dijadikan titik penerjunan. Meski jangkauan mata cukup sulit karena tidak memiliki landasan udara serta lapangan yang luas, dia tak ingin misinya gagal. Misi kali ini menjadi pertaruhan baginya, sekaligus Angkatan Udara Republik Indonesia yang baru saja dibentuk dan diproklamirkan oleh Presiden untuk mempertahankan kemerdekaan di bumi Nusantara. Meskipun Jawa telah merdeka, namun tidak semua masyarakat Indonesia tahu soal kemerdekaan bangsanya sendiri, khususnya Kalimantan yang saat itu belum memiliki jangkauan sinyal radio. Sejak Indonesia diproklamirkan, para pejuang terus berjuang secara swadaya. Mereka berusaha mengusir pasukan Belanda dan Inggris yang dipasrai oleh Amerika Serikat dalam memegang kendali ketertiban dan keamanan di wilayah Asia Pasifik, terutama Pulau Kalimantan.
Perjuangan para Republikan di Kalimantan dilakukan dengan bergerilya, menggunakan persenjataan sederhana dan ala kadarnya. Dulunya bantuan dari pusat setiap kali dikirim selalu gagal mencapai tujuan, lantaran blokade pasukan Belanda yang amat ketat, membackup seluruh pulau Kalimantan dari pengaruh politik Jawa yang sudah memproklamirkan kemerdekaan terlebih dahulu. Kita terjunkan di sini, perintah Mayor Djilik Riwut. Saat itu total ada 13 penerjun payung pertama Republik Indonesia. Setiap penerjun dibekali pemancar radio untuk memobilisasi pemuda Dayak dalam membantu perjuangan melawan Belanda. Misi mereka hanya hidup dan mati. Selain sulitnya medan gerilya, wilayah rimba juga dikenal sangat sulit untuk dideteksi lokasi tempat dan wilayah. Sebab dahulunya seluruh dataran Kalimantan belum terpeta dengan baik. Pintu pesawat sudah mulai dibuka ke-13 tentara bersiap untuk melakukan terjun payung. Di antara ke-13 pasukan, 11 orangnya adalah tentara berdarah Kalimantan. Mereka ber-13 sampai detik ini namanya diabadikan sebagai pasukan terjun payung pertama yang dimiliki Republik Indonesia. Nama mereka harum. Semangat mereka lah yang menjadi cikal bakal lahirnya Angkatan Udara Republik Indonesia. Mereka lah pelopor lahirnya pasukan khusus Angkatan Udara. Mereka adalah Kapten Hari Hadi Sumantri asal Semarang, Letda Iskandar Sampit, Serma Kosasih Barito, Kapten FM Sujoto Ponorogo, Bahri Barbai Cibitak Kelapa Baru Kalimantan, Siwilem Kuala Kapuas, Immanuel Nuhan Kahayan Hulu, Mika Amiruddin Kahayan Hulu, Ali Akbar Balikpapan, Letda M Dahlan Sampit, CH Darius Kasongan, dan Marawi Rantau Pulut. Mereka semua adalah tentara yang sama sekali belum pernah terjun payung, kecuali hanya mempelajari teori selama dilatih di Pulau Jawa. Saat itu, militer dari pasukan Belanda sudah mendeteksi adanya pesawat penyusup yang memasuki wilayah kekuasaan militer Belanda. Lompat! Mayor Djilik Riwut memberi komando. Para penerjun langsung melompat payung, dan payung mereka mengembang dengan sempurna. Hujanan tembakan terus menyerang pesawat. Prajurit yang harusnya saat itu turun di daerah Sepanbiha ternyata diturunkan tidak turun di tempat yang seharusnya. Payung mengembang. Mayor Djilik Riwut bersama dengan tentara lainnya turun di tempat yang terpisah sejauh berkilo-kilometer. Saat mendengar huru-hara tembakan, beberapa pemuda Dayak malam itu mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Para pemuda malam itu berjalan berpencar mencari beberapa benda yang terdengar jatuh dari langit. Cuaca yang gelap serta minimnya penglihatan, beberapa tentara parasutnya tersangkut di atas pohon, hingga membuat para tentara tergantung dalam posisi kurang menguntungkan. "Ada orang di atas!" teriak seorang laki-laki yang usianya mungkin 26 tahun. Lelaki tersebut memiliki 4 orang anak. Ia adalah suami dari Lahai muda. "Tolong, siapa kamu?" "Pasukan pejuang Republik." "Iya, aku Republik," ucapnya. Kedua orang Dayak tersebut berbicara menggunakan bahasa Dayak. "Tolong, turunkan aku. Kakiku terjerat tali," keluh orang yang jatuh dari langit itu. Suami Lahai memanjat pohon setinggi 9 meter tersebut. Mandaunya yang tajam masih terikat di pinggang. Tali yang melilit tersebut coba diurai oleh suami Lahai, pemuda berkulit putih tersebut, lalu menarik tubuh lelaki berseragam coklat yang saat itu menjadi simbol atau seragam pasukan pejuang. "Kamu siapa?" tanya suami Lahai. "Aku pejuang dari Republikan." "Kenapa dibuang?" "Aku tidak dibuang, aku terjun payung." "Mana pesawatnya?" "Sudah pergi. Mereka, orang Belanda, menembaki kami." "Atas tujuan apa kalian terjun di sini?" "Bapak Presiden," ucapnya. Saat menyebut kata presiden, ada rasa bangga yang terpancar dari wajah tentara tersebut. "Apa? Pesan presiden? Indonesia sudah merdeka?" "Kapan merdeka?"
Tentara tersebut mengeluarkan beberapa lembaran yang menggambarkan kemerdekaan Indonesia sejak 17 Agustus tahun 1945. 2 tahun sudah, kita merdeka. Tentara mengangguk. Semua orang yang mendengar Indonesia telah merdeka malam itu bersuka cita. Mereka bahagia sebab selama ini kemerdekaan Indonesia dan Kalimantan sangat ditunggu-tunggu oleh segenap bangsa Indonesia. Kami diberi tugas untuk menyampaikan berita dan mendirikan radio penyiaran di seluruh penjuru Kalimantan untuk mengabarkan rekaman kemerdekaan dan teks proklamasi. Misi kalian mengajak seluruh pemuda bergabung dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Kehadiran pejuang tersebut disambut sangat antusias oleh masyarakat, apalagi pejuang kemerdekaan yang berstatus sebagai tentara resmi Republik berasal dari tanah Dayak. Tentu bertambah banggalah mereka. Tinggallah bersama kami akan menjamin keselamatanmu, ucap suami Lahey. Ia saat itu menjadi pemuda yang memobilisasi pejuang dari kaum pribumi Dayak lainnya dalam melawan pasukan Nica. Ikutlah ke rumah kami dahulu, keselamatanmu akan terjamin. Pejuang tersebut dibawa menuju kampung. Beberapa tetua adat menanyai misi perjalanan tentara Republik. Kehadiran tentara Republik di kampung mereka ternyata membuat salah seorang mata-mata Belanda mengetahui bahwa ada tentara Republik yang membawa pemancar gelombang radio yang saat ini sedang disembunyikan oleh masyarakat. Usai semalaman menjamu tentara Republik, mereka menyiapkan tempat bersembunyi. Mereka gotong royong malam itu juga dalam memasangkan antena di atas puncak pohon. Kabel panjang serta pemancar telah dipasang. Beruntung, alat komunikasi yang saat itu dilempar ke bawah sama sekali tidak ada kerusakan yang berarti. Tentara Republik memasang radio, menunggu informasi lanjutan. Jika di antara mereka selamat dan tidak tertangkap oleh tentara Belanda, sudah pasti malam itu pasti saling terhubung satu sama lain. Di pagi harinya, di saat pemuda yang lainnya masih nyenyak tertidur, dari luar rumah terdengar jeritan seorang wanita bersamaan dengan suara tembakan yang cukup dahsyat. Pagi itu, satu kompi pasukan Belanda datang menyerbu kampung. Puluhan laki-laki dan perempuan dikumpulkan di tengah tanah kosong. Begitu juga dengan anak-anak yang saat itu juga dikumpulkan menjadi satu. Hanya Lahey dan anaknya saat itu sedang tidak ada di desa. Ia pagi-pagi sekali berangkat ke sungai untuk menangkap ikan, untuk menjamu pasukan Republik. Lahey adalah anak dari kepala suku, sehingga ia mengemban tugas untuk menyambut tamu ayahnya. Saat berada di sungai, Lahey mendengar suara dentuman tembakan. Wanita yang saat itu membawa anak bungsunya beranjak berlari. Ia berpikir bahwa ada pasukan Belanda sedang merazia desanya. Saat mendekati desa, Lahey benar-benar telah menyadari bahwa salah seorang di desa mereka berkhianat. Orang itu ternyata semalaman sudah melaporkan segala aktivitas desa, termasuk masuknya tentara Republik ke desa. Beberapa orang pemuda dibantai, beberapa orang laki-laki disuruh berdiri dengan tangan terikat, lalu mereka semua ditembaki. Lahey menutup mulut anaknya saat menyaksikan suaminya tumbang oleh senapan yang menembak kepala. Lelaki pengkhianat itu berdiri di samping pasukan Belanda. Orang-orang desa selama ini sama sekali tidak pernah menduga jika di antara mereka ada pengkhianat. Dari sekitar 60 warga, hanya menyisakan sekitar 21 orang. Para lelaki dibantai, wanitanya sebagian diperkosa di hadapan anak-anak mereka sendiri. Lahey yang menyaksikan di balik rimbunnya rumput hanya bisa pasrah dan menangis di dalam hati. Hingga lahir sebuah dendam yang akan menuntut balas akan nasib suaminya. Banjir darah membasahi bumi, bahkan matahari saja enggan keluar. Awan hitam menaungi desa tersebut. Usai pasukan Belanda meninggalkan desa, Lahey berlari memeluk suaminya. Tangis wanita muda itu pecah. 3 orang anaknya juga turut menjadi korban. Lahey
bangkit menarik Mandau, memasang bilah tajam senjata tersebut ke hadapan si pengkhianat. "Mau apa kamu? Mau menebasku?" teriak si pengkhianat. Ia yang bercita-cita sebagai pemimpin desa itu menantang Lahei dengan tidak adanya lelaki dewasa dan hanya menyisakan anak-anak dan wanita. Rasanya cita-cita hampa jika tidak ada laki-laki dewasa yang bisa ia perintah. Meskipun gelarnya saat ini sebagai pemuka desa, akan tetapi keinginan itu kini menjadi hampa, sebab ia juga sudah menyesali perbuatannya. Kamu kira aku suka dengan kejadian ini?" Lahei tidak memperdulikan ucapannya. Dalam hati Lahei saat itu hanya satu, lelaki itu juga harus mati. Mandau ditebaskan, hampir saja mengenai lengan yang bernama Balok itu. Lelaki itu mampu menghindar dan mendorong Lahei hingga jatuh tersungkur. "Jangan macam-macam, atau anak laki-lakimu kugorok," ancam Balok. Lahei tidak peduli. Ia pun bangkit kembali. Rupanya lelaki itu tidak diam saja. Ia justru balik menyerang Lahei hingga wanita tersebut tak kuasa menahan serangan lelaki tersebut. Sabetan demi sabetan dihindari Lahei, sampai akhirnya ia pun kehilangan jari kelingking. Jarinya putus oleh tajamnya Mandau Balok. Lahei kesakitan. Ia tergeletak tak berdaya di samping jasad suaminya. Air mata tumpah saat Marna mendengar kisah Lahei. Sejak saat itu, ibu berkata bahwa Datuk berjanji ia tidak akan meminta ditiwakan jasadnya apabila nanti mati belum membalaskan dendamnya pada Balok. Kalau Balok tidak mati, harusnya lelaki itu sudah tua sekarang, sangat tua. Ya, Datuk memang tidak sempat membalaskan dendam pada Balok. Tapi ketujuh kepala yang diantar ke rumah kami pasti keturunan dari Balok. Kepala? Marna terkejut saat mendengar 7 kepala. Ada 7 kepala di sini. 7 kepala yang diantar oleh arwah Lahei adalah bukti bahwa keturunan Balok sudah berakhir. Sesuai titah leluhur kami, hanya boleh ditiwah apabila sudah menyelesaikan segala dendamnya. Sebab itulah malam ini kami akan melakukan prosesi bukung sebelum tiwah. Marna mendengar ucapan wanita itu, tapi entah kenapa ia merasakan rumah itu seperti terbalik. Semua perabotnya berada di tempat yang tidak semestinya. Karena merasa bingung, ia pun berpegangan pada dinding. Marna merasakan adanya perubahan visualisasi yang tidak biasa dengan matanya. Wanita yang memberikannya makan padanya tersenyum. Seketika wajahnya berubah menjadi seperti babi. Hidungnya jadi memanjang dan bulat, memakai pita merah seperti Hello Kitty. Marna tertawa. Namun setelah itu, ia merasa dirinya sedang menaiki seluncuran yang sangat besar dan tinggi sekali. Saat hendak menjatuhkan tubuhnya, bukannya jatuh mengikuti arah gravitasi, melainkan dirinya malah semakin melayang ke atas udara. Wanita yang memberi makanan pada Marna tersenyum jahat. Dia seolah mendapatkan sebuah kemenangan yang luar biasa, sebab dapat membawa perempuan itu masuk ke dalam perangkapnya. "Masuk semuanya, selesaikan yang satu ini. Besok pagi kita antar dengan yang lainnya." Memberi kode pada komplotannya yang saat itu sudah menunggu di luar. Mendengar perintah masuk, 3 lelaki yang sejak tadi membuntuti Marna membuka pintu depan. Mereka menarik Marna keluar dari rumah, lalu menggendongnya menuju ke sebuah tempat dan mengikatnya berdiri pada sebuah batang pohon yang cukup besar. Rambut Marna yang berwarna merah diikat ke atas, hingga membuat Marna tidak bisa menggerakkan kepalanya sama sekali. Marna sadar, namun dirinya seperti orang yang masih kehilangan akal. Ia tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri ataupun menguasai tubuhnya.
apapun yang dilakukan oleh wanita dan ketiga pria itu terhadapnya sama sekali tak bisa dirasakan sama sekali. Meskipun saling berhadapan, Marna merasa dirinya seperti ada di sebuah dimensi yang lain. Marna merasa aneh dengan pandangannya sendiri. Marna seakan merasakan tubuhnya melekat seperti magnet pada pagar besi besar. Dalam pandangan mata yang setengah mabuk, ia merasakan pohon-pohon seperti bergerak, datang mengejar dan menjepit tubuhnya yang lemas. Marna seperti kehilangan ruang gerak. Di balik ketidakberdayaan Marna, diam-diam seorang anak lelaki berumur sekitar 18 tahun menyaksikan semua yang terjadi pada Marna di malam itu. Di tempat dekat Marna diikat, ada sebuah pondok kayu kecil dilengkapi lampu, mesin genset dan sebuah kulkas freezer berwarna putih besar. Kulkas itu seperti menampung sesuatu yang aneh, sebab temperatur suhunya sangat dijaga. Keempat orang yang lain terlihat sibuk mencari sinyal telepon melalui antena. Sepertinya ada sesuatu yang mendesak, di mana mereka harus memberi kabar pada seseorang. Wanita itu terdengar sedang melakukan panggilan. Dia berdiri tidak jauh dari antena telepon. Mereka berempat adalah komplotan orang kota yang memiliki profesi sebagai pemburu kepala. Kenapa bisa pemburu kepala jadi profesi? Pernah mendengar istilah menjual cerita mistis yang melibatkan budaya? Ya, mungkin di antara kawan-kawan ada yang belum pernah ya. Oke, jika belum pernah maka akan saya jabarkan profesi itu di sini. Dalam beberapa budaya, ada kepercayaan masyarakat apabila ingin membangun sebuah jembatan atau membuka jalan. Biasanya para pengusaha akan diingatkan bahwa hutan itu masuk ke wilayah angker. Untuk membangun ataupun menempatinya tidaklah mudah. Biasanya makhluk halus itu akan melawan dan mengusir siapa saja yang masuk ke wilayahnya. Jika sudah melibatkan pada hal mistis, biasanya perusahaan akan melibatkan dukun. Kemudian melalui perantara dukunlah nantinya makhluk penjaga akan meminta tumbal sebagai imbal balik pada manusia. Para makhluk itu biasanya mempunyai beberapa permintaan yang beragam, mulai dari kepala kerbau, ayam hitam, atau mungkin beberapa ekor sapi dan babi. Permintaan terberat biasanya sampai pada meminta tumbal dari kepala manusia. Para dukun biasanya akan selalu membesar-besarkan cerita untuk memainkan psikologis korbannya, bahwa kasus yang akan mereka hadapi termasuk kasus yang berat. Semakin seram cerita yang mereka buat, maka nilai uangnya pun juga semakin besar. Dalam kasus seperti ini, saya menyebutnya sebagai permainan mafia mistis yang menjual kisah hantu atau legenda di suatu daerah untuk menghasilkan uang dan memeras secara halus. Pekerjaan para dukun ini bukan hanya sebatas saksi saja, tetapi mereka juga sering memainkan psikologis para pekerja. Tak jarang, para dukun sering bekerja sama dengan beberapa orang dalam perusahaan yang memiliki sebagai wewenang orang berpengaruh di dalam lingkup perusahaan. Mereka berkomplot dan membentuk sebuah perjanjian bagi hasil. Maka dari sinilah mereka mulai membagi peran. Nah, mafia akan menjual cerita palsu yang dibuat-buat dan membuat para pekerja menjadi ketakutan akibat diteror oleh rasa was-was dalam bekerja, hingga membuat mereka menjadi tidak betah bekerja. Cara mereka meyakinkan aksinya ialah dengan cara membuat sebuah sabotase untuk mencelakakan pekerja. Teknik ini selalu mereka terapkan sehingga membuat mental pekerja menjadi jatuh. Beberapa bumbu juga sering ditambah, maka beberapa kisah seperti menjadi nyata. Beberapa orang yang memiliki pembawaan penakut akan dipengaruhi secara mental, sehingga melahirkan sebuah trauma yang mendalam dan selalu dibayangi oleh rasa takut. Cara ini sederhana, namun dampaknya luar biasa, sehingga membuat para pekerja yang lainnya juga mengalami teror yang sama. Dan tentu dampaknya sangat fatal. Bila rumor telah beredar, maka berjualan dongeng omong kosong berhasil. Disinilah titik utamanya. Tujuannya untuk menguras anggaran tidak terduga. Anggaran khusus pun akan keluar. Dan untuk yang satu ini, nilainya tentu tidak akan sedikit. Secara logika, di zaman modern seperti ini, ilmu pengetahuan tentang teknik pembangunan sangat berkembang pesat. Seperti apapun kesulitan dalam sebuah proses pembangunan, maka selalu ada jalan keluar penyelesaiannya. Namun di zaman dulu, sesuatu yang berhubungan dengan kisah mistis jauh lebih mudah dipercaya daripada ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu mistis tentang istilah tumbal di zaman dahulu sangat dipercaya.
Bahkan hampir 50% masyarakat Indonesia mempercayai kisah ini. Yang lebih celaka, kepercayaan ini tidak hanya berkembang di Indonesia dan khususnya Kalimantan. Kepercayaan seperti itu juga lahir dan mendarah daging hampir di semua suku di dunia. Di berbagai negara, terutama di wilayah pedesaan dan pedalaman, seperti beberapa wilayah Asia lain dan benua Afrika, praktek tumbal kepala juga mereka percayai. Proses awal ketika akan mulai sebuah pembangunan, mafia mistis kerap mulai dengan cara menyabotase, menggabungkan beberapa kejadian dan kecelakaan lalu mengait-ngaitkannya pada hal-hal yang konon horor. Cara mereka menyabotase juga tergolong ekstrim. Jembatan yang sedang dibangun tiba-tiba diolah ambruk, para pekerja mendadak hilang dan meninggal secara tiba-tiba, atau terkena penyakit kulit yang aneh. Bagi yang tidak percaya cerita seperti ini, mungkin ia akan menganggapnya sebagai kejadian biasa, sama seperti halnya sebuah siklus kehidupan manusia secara umum. Namun bagi mereka yang memang menyukai hal mistis, ada pecandu berat, kisah-kisah horor akan berbeda. Cara sudut pandang terhadap kasus seperti ini, biasanya orang yang menjadi mafia adalah mereka yang dekat dengan bos. Mereka berlaku sebagai pembisik di telinga, harus begini, harus begitu. Ditambah lagi cerita dukun dan masyarakat sekitar. Cerita semacam ini menjadi lebih hidup dan lebih meyakinkan untuk dipercaya. Jika sudah percaya adanya hubungan hantu meminta tumbal manusia, maka respon dari pemilik modal memerlukan bantuan di luar teknis pembangunan. Disinilah mafia mistis terus bermain. Ia pun diam-diam membayar dukun-dukun dengan harga mahal untuk memuluskan rencana mereka. Ingat Bukit Hantu? Ya, Bukit Hantu menjadi legenda yang menjadi acuan bahwa membuka hutan di Kalimantan tidaklah semudah yang diharapkan. Ada banyak proses dan tahapan. Lagi-lagi kisah tumbal adalah alasan paling logis dalam menguras uang perusahaan. Apa iya semuanya memerlukan tumbal? Tentu jawabannya tidak. Apa yang telah dipercaya jadi legenda atau kepercayaan masyarakat banyak dijadikan kesempatan oleh para mafia dalam mengembuskan kisah sebagai penguat bahwa seolah-olah ini semua berhubungan dengan dunia gaib. Teror ketakutan menjadi langganan utama. Walau para pengusaha awalnya tidak mempercayai, akhirnya juga ikut percaya. Penguat cerita ini juga ditambah lagi dengan kisah dongeng dari masyarakat yang diceritakan secara turun-temurun ke anak cucu, oleh orang tua ke anaknya. Akhirnya beberapa cerita mistis pun terus berkembang dan dipelihara, sehingga menjadi seperti kisah nyata. Semua menjadi mudah ketika orang-orang terpelajar menjadi percaya akan hal-hal gaib. Aksi bermain psikologi juga bermain mengambil peranan. Lahirnya ide dari pemikiran mafia. Mereka bermain petak umpet dengan cara mempengaruhi psikologi orang lapangan, bekerja sama dengan dukun, dan dukunlah yang menjadi kunci dari pencapaian akhir mereka. Nah, jika dukun sudah berkata demikian, lalu siapa yang sanggup menolaknya? Lalu bagaimana si bos? Bos tentu tidak mau tahu. Yang ia tahu bagaimana caranya agar proyek tetap berjalan. Sebab pembangunan sebuah proyek negara atau swasta, selain mengejar kualitas, tentu mengejar waktu penyelesaian yang tepat waktu. Mafia mengeruk uang. Komplotan ini biasanya adalah orang dalam perusahaan itu sendiri. Ia datang mempengaruhi bos bahwa di daerah ini memang begini dan begitu. Maka bos pun tidak mau tahu. Yang ia tahu, perusahaan tidak boleh merugi. Selesai pekerjaan harus tepat waktu. Ujungnya yang keluar dari ucapan bos, atur kamu saja bagaimana agar proyek selesai. Nah, dengan perintah seperti itu, artinya mafia mendapatkan kepercayaan penuh terhadap permintaan kebohongan yang dibuatnya sendiri. Jika sudah meminta tumbal dengan syarat kepala manusia memanglah berat, namun juga menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat menggiurkan. Jika semuanya berjalan, maka orang-orang suruhan akan bergerak. Mereka dibayar uang dengan nilai yang cukup fantastis. Maka perburuan pun akan dilakukan. Disinilah mafia berperan dengan dua kaki. Dia memprovokasi perusahaan, dan dia juga berperan sebagai dalang, mengumpulkan tumbal untuk proyek. Lalu ia pun membuat kesepakatan, mulai dari harga dan lain-lain. Jika harganya menggiurkan, maka ia akan membayar orang untuk melakukan segala perintahnya. Itulah mengapa Pulau Kalimantan pernah terdengar cukup angker. Dahulu, sekitar tahun 60 dan 70, lahirlah sebuah istilah ngayau, pemburu kepala. Padahal pelakunya adalah mafia itu sendiri.
legenda itu diciptakan demi kepentingan sebuah bisnis dan mencampur adukan dengan legenda budaya. Dan jumlah kepala yang digunakan tergantung dari kehendak dukun. Apabila perusahaan memerlukan bukti akurat, maka mereka benar-benar membawakan buktinya, baik itu berupa gambar atau berita orang hilang. Beruntung, saat ini profesi seperti ini sudah tidak ada lagi. Kemajuan teknologi informasi serta berkembangnya ilmu pengetahuan membuat ruang gerak mafia ini semakin sulit hidup. Dan setelah tahun 1999, hampir tidak pernah terdengar lagi istilah tumbal kepala ngayau dalam dunia pembangunan. Oke, sudah jelaskan. Padahal sejatinya, dalam kepercayaan masyarakat Dayak, istilah ngayau adalah memenggal kepala hanyalah sebagai simbol perlawanan, bahwa dulunya mereka sudah memenangkan pertempuran terhadap musuh, bukan memperjualbelikan kepala. Tidak seperti cerita-cerita yang dibesar-besarkan oleh mereka yang tidak mengenal orang-orang Dayak secara balik di media. Jikapun ada ngayau, itu hanya terjadi pada saat perang besar saja. Hal itu pun dilakukan untuk mengalahkan penjahat besar yang jelas-jelas sudah memerangi suku mereka secara terang-terangan. Di zaman modern seperti ini, sudah tidak ada istilah ngayau. Dan untungnya lagi, kecanggihan ilmu pengetahuan membuat istilah tumbal dan lain sebagainya sudah tidak lagi laku dijual oleh para mafia. Sudah banyak di kota-kota, daerah-daerah terdapat bangunan besar dan jembatan besar. Semua dibangun dengan ilmu pengetahuan yang tepat. Oke, lanjut ke cerita. Kami tidak dapat memenuhi 10 kepala. Kami hanya dapat mengumpulkan 8 kepala, ucap wanita tersebut, masih bersandar di dinding dan menggenggam ponselnya. Tidak apa-apa, lusa kamu bisa atur acaranya. Begitu kepala ditanam, uangnya aku kirim sebanyak 8 karung. Baik bos, tapi ingat, tidak ada foto dan lain sebagainya. Tenang saja, tidak ada. Yang pasti nantinya cuma aku yang datang. Usai menelpon bosnya, wanita itu membasuh wajahnya. Parek, Kiwah, taruh saja sudah. Taruh kepalanya dalam freezer. Wanita itu menyuruh orangnya untuk memenggal kepala Marna. Apa yang terjadi pada Marna? Mengapa ia mengalami halusinasi berat? Bahkan ia seperti menyaksikan sebuah pagelaran bukung, padahal sejatinya acara tersebut tidak ada. Sebelumnya, Marna tidak menyadari bahwa makanan dan air minumnya telah terisi oleh cairan dari buah kecubung, atau bahasa ilmiahnya Datura methyline. Buah ini memiliki tingkat halusinogen tertinggi, bahkan mampu mengalahkan zat kokain, ganja, sabu, dan lain sebagainya. 3 orang lelaki yang akan mengeksekusi Marna tiba-tiba terkejut. Mereka tidak mendapati perempuan itu di tempatnya. Perempuan tersebut menghilang. Kemana? Teriak Kiwa. Ia mencari kesana kemari karena merasa yakin Marna tidak akan pergi jauh, sebab masih dalam pengaruh buah kecubung. Marna tidak merasakan apa-apa saat badannya dibawa lari oleh seorang laki-laki. Lelaki muda itu membawa Marna dengan cara menggendong di atas pundaknya. Di tempat yang lain, Nenek Lahe menyiapkan tempat tidur. Ia yang mengurus anak lelakinya untuk menjaga Marna. Marna sudah sejak lama berada dalam pengawasannya, sebab akan ada orang yang jahat yang akan memburu orang-orang di dalam hutan. Lahe menanak nasi. Di sampingnya beberapa butir kelapa yang sudah dikupas ia siapkan. Untuk menyambut Marna, ia tahu perempuan itu saat ini sedang dalam pengaruh berat dari buah kecubung. Langkah jejak kaki terdengar saat ranting-ranting pohon lapuk terinjak. Lahe melihat bagaimana anak lelakinya menggendong Marna sambil berlari. Apa ada yang tahu kamu membawanya ke sini? Tidak ada yang tahu, Umah, ucap pemuda tersebut. Ia lalu meletakkan Marna di atas tempat tidur. Marna yang masih tidak sadar tersenyum. Ia seakan melihat kunang-kunang berubah bentuk menjadi burung rangkong dan berterbangan di rumah Lahe. Kamu melihat apa? Tanya Lahe. Wanita tua itu tersenyum melihat kelakuan Marna. Lagi di bulan, di sini banyak kunang-kunang bagus. Lahe tertawa. Ia lalu mengupas air kelapa muda untuk diambil airnya.
Di saat kedua anak dan ibu tersebut menyiapkan air kelapa untuk menetralkan pengaruh halusinogen, tiba-tiba saja Marna melompat dari rumah ke tanah yang tingginya hampir 2 meter. Sontak saja tubuh itu jatuh dan menciptakan suara berisik. Nenek Lahey tertawa. Ia seakan terhibur melihat kelakuan Marna. Ia pun mendudukkan Marna dan mencekoki mulutnya dengan air kelapa sampai habis. 1 malam penuh, efek dari air kelapa tidak berhasil membuat Marna sadar. Selama 1 malam lamanya, ia terus ngelantur berbicara sendiri dan bernyanyi sendiri. Sampai-sampai Nenek Lahey harus menyumpal mulut Marna dengan kain agar tidak terus tertawa mengekek di tengah malam. Selain suaranya membuat takut, suara tawa Marna juga mengundang orang lain untuk datang mencarinya. "Kau, menurutmu bagaimana orang-orang itu?" tanya Lahey pada anak laki-lakinya. "Terserah Umay, aku mengikuti apa yang Umay suruh." "Mereka yang meracuni sungai kita. Mereka juga menjual manusia sebagai bisnis." Agau mendengarkan apa yang dikatakan ibunya. Lelaki itu meniup bara api kecil. Di atasnya 2 ekor ikan seukuran 2 telapak tangan dipanggang untuk makan malam mereka bertiga. "Aku sendiri lebih memilih menghabisinya. Kesalahan mereka sudah terlalu berat. Andai datang lambat sedikit saja, sudah pasti tadi mereka sudah memotong wanita itu." Tunjuk Agau ke arah Marna. "Kasihan dia," ucap Nenek Lahey sambil menghisap rokok tanpa filter yang sejak tadi dijepit di antara jari tengah dan jari telunjuk. "Sudah kehilangan suami, setelah itu seluruh keluarganya juga meninggal dunia. Dia benar-benar malang, hidup seorang diri. Apa rencana Umay pada perempuan ini?" "Entahlah Gau, rasanya jika bisa aku ingin membawanya ke dunia kita, tapi itu tidak mungkin." Nenek Lahey wajahnya terlihat cemas. Marna saat itu terlihat kacau. Dia sedang memeluk bongkahan batu besar di pinggir sungai. Agau menolehkan wajahnya pada Marna yang saat masih dalam pengaruh mabuk. "Marna, kamu kenapa di situ?" teriak Lahey. Merasa namanya dipanggil, Marna menyeka air mata yang sejak tadi tidak berhenti berlinang. Suara Marna serak berkata, "Aku sudah dikutuk jadi debu. Aku ingin sekali kembali jadi manusia lagi." Nenek Lahey menggeleng sambil memegang kepala. Orang tua itu merasa gemas, sedangkan Agau tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Marna yang spontan. "Cantik-cantik tapi bodoh kamu," umpat Nenek Lahey pada Marna, lalu meninggalkan batang rokoknya di atas batu. Dia pun berdiri lagi mengambil buah kelapa muda dan mengambil mandau. Kemudian mengupas kulitnya dan memberikannya pada Marna agar pengaruh halusinasi dari buah kecubung cepat hilang. "Minum ini, lama-lama bisa gila kamu." "Aku tidak bisa minum, mulutku sudah jadi debu." Lahey menarik kepala Marna. Ia mendudukkan gadis itu. Lalu buah kelapa yang sudah dibuka tempurungnya, airnya ia minumkan lagi. "Berapa lama dia akan begini Umay?" tanya Agau turut mendekati Marna sambil membawa ikan hasil bakarannya. "Mungkin 2 hari, paling lama 3 hari. Anak ini terlalu banyak makan buah kecubung. Aku tadi sempat menyelidiki. Perempuan ini diberi makan oleh mereka berempat. Penjahat itu mematikan akal perempuan ini sampai lupa diri. Jika sampai tereksekusi dalam kondisi seperti ini pun, dia tetap akan terus merasa bahagia." Agau mulai melap nasi dengan lauk ikan yang dia masak. Lahey mengambil sebagian ikan dan nasi di kepal, lalu menyuapkan ke mulut Marna. Usai selesai makan, Agau menggigit buah mentimun bersama kulitnya. Malam itu, saat dirundung gelap pekat dan dingin, bara api yang tadi digunakan untuk memanggang ikan, sesekali baranya hidup-hidup ditiup oleh angin. Agau berdiri, mengambil jarum sumpit dalam sebuah wadah kayu. Jarum-jarum dengan bulu ayam di bawahnya pada bagian ujung.
ditusuk menggunakan gabus agar ujungnya tidak melukai permukaan kulit. Agau malam itu duduk menghadap ke arah sungai. Dia pelan-pelan memoles bagian ujung jarum dengan getah Ippo. "Kapan kamu memulainya?" tanya Lahe. "Malam ini, Umay." "Lakukan, anakku. Semoga tidak ada lagi orang jahat yang akan merusak nama suku kita dan merusak alam kita. Nyawa dibayar nyawa, darah dibayar darah." Nenek Lahe memegang kepala anaknya, mendoakan agar anaknya selamat. Agau malam itu berangkat seorang diri. Jarak ia dan tempat para penjahat itu bersembunyi cukup jauh. Meskipun malam itu ia berjalan tanpa adanya pencahayaan sama sekali, namun lelaki itu mengandalkan insting dalam mencapai tujuannya. Suara burung hantu menggoda, teriakan musang yang sedang birahi terdengar, bagikan suara wanita menangis dan menjerit. Ditambah lagi teriakan serangga bersayap, sehingga membuat malam itu kondisinya semakin gelap dan mencekam. Keempat orang yang menculik Marna berkemas. Mereka khawatir dengan hilangnya Marna. Tentu berdampak pada eksistensi mereka di hutan. Sudah pasti orang-orang suku Dayak akan kembali membuat perhitungan. Tidak ingin menunggu masalah datang, keempat orang tersebut segera berkemas menaikkan segala peralatan dan kebutuhan mereka untuk pergi dari tempat itu. Mereka semua berencana berpergian ke arah kota, di mana akan bertemu dengan bertransaksi dengan para mafia yang bermain dengan cara menjual kisah mistis. "Ayo, lebih cepat!" Wanita yang bertindak sebagai pemimpin komplotan. Mobil double gardan dengan roda besar tersebut sudah bersiap untuk pergi. Agau yang baru saja datang berjalan mengendap tanpa alas kaki. Ia menaiki sebuah batang pohon besar. Matanya begitu awas menyaksikan segala perilaku komplotan itu. Ujung lajak yang sudah dia poles menggunakan racun dipasang dalam lubang sumpit. Ia mencari posisi terbaik untuk menyerang target. Jarak antara Agau dan musuh kurang lebih 64 meter dari atas pohon. Agau mengambil posisi terbaiknya. Sebelum menembak sumpit, dia menarik nafas dalam-dalam hingga mengempeskan seluruh isi angin di dalam perut. Pipi sudah mengembang, dada dalam kondisi siap mendorong lajak. Agau membaca arah kecepatan angin. Saat posisi angin searah dengan jarum, Agau dengan seketika melepas lajak dengan kecepatan dari teknik pernapasan. Dengan seketika, anak lajak melesat tanpa sedikit pun bergoyang. Arah ujung jarum berada tepat searah dengan arus angin, sehingga jarum atau lajak tadi menusuk tepat mengenai bagian leher sebelah kanan target. Maka dengan seketika, target merasa sakit seperti tersengat sesuatu. "Au!" Lelaki yang menjadi target terkejut. Ia merasakan sebuah sengatan. Saat diraba, dia mulai menyadari ternyata ada jarum kecil sudah menembus permukaan kulit. Melihat salah seorang anggotanya tumbang, yang lainnya berhamburan bersembunyi dari serangan sumpit yang membabi buta. Dua orang dari mereka coba bersembunyi di balik kayu dan pohon. Satu orang lagi berlindung di balik bodi mobil. Seorang dari mereka menarik sebuah senjata dari dalam mobil. Senjata yang diambil adalah jenis dum-duman. Senjata tersebut masuk dalam kategori senjata api. Senjata itu biasanya kerap digunakan oleh para pemburu untuk menembak rusa, babi, dan berbagai jenis binatang hutan lainnya. Target yang terkena peluru dari dum-duman ini dampak kerusakannya akan cukup parah. Tak jarang hewan hasil buruan yang bagian tubuhnya tertembak peluru akan mengalami kerusakan parah. "Siapa itu?" teriak salah seorang dari mereka yang saat itu sedang bersiap membalas serangan senyap tersebut. Agau yang merasa kehadirannya diketahui langsung berteriak mengeluarkan suara, "Kuluk kuluk 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 kuluk." Mereka yang mendengar suara itu sangat paham bahwa saat ini sedang ada orang Dayak yang sedang menyerang mereka. "Kuluk kuluk 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 kuluk." Agau terus melolong mengeluarkan suara itu secara berulang-ulang. Suara yang keluar dari pita suara Agau adalah suara semangat juang yang sering digunakan oleh para pejuang dalam membangkitkan semangat di medan perang. Komplotan itu kini semakin dibuat panik.
salah seorang dari mereka terus menembak membabi buta, hingga beberapa cabang pohon hancur akibat hantaman peluru dum-duman. Ada yang bisa lihat dia di mana? Kehadiran Agao sama sekali tidak dapat terdeteksi oleh mereka. Keringat dingin bercampur rasa takut dan perasaan tegang membuat salah seorang dari mereka mencoba melarikan diri menuju semak-semak di tengah hutan. Agao yang melihat seorang laki-laki keluar dari persembunyian segera menembakkan kembali jarum lacak, tepat menembus dan mengenai bahu musuh. Saat jarum menembus kulit, tidak ada rasa sakit berarti yang diderita, kecuali rasa kera mati rasa. Lajak yang beracun tersebut akan melepas racun mematikannya melalui pembuluh darah yang pecah. Racunnya akan membuat darah menggumpal seketika. Aliran darah yang harusnya terpompa ke jantung tidak sampai karena pembuluh darah yang terus menggumpal. Akibat tidak ada suplai aliran darah, jantung pun seketika melemah. Seluruh tubuhnya mendadak biru. Melihat satu orang lagi kawanannya tumbang, hanya tinggal 2 orang yang masih hidup, yaitu seorang wanita dengan suaminya. Meyakini satu orang telah tumbang kembali, Agao pun melompat menuju salah satu cabang pohon. Lelaki yang memegang senjata dum-duman akhirnya dapat melihat pergerakan musuh yang sedang menyerang. Lalu ia pun mengarahkan moncong senjatanya ke cabang pohon yang ia yakini letak musuhnya saat ini tengah bersembunyi. Lelaki yang memiliki hobi berburu itu mengarahkan moncong senjata dan melepas isi senapan. Dor! Agao terjatuh. Kaki kiri Agao tertembak, sehingga tubuhnya pun seketika langsung melayang jatuh dari ketinggian 5 meter, mendarat ke tanah dengan posisi telentang kesakitan. Merasa musuhnya sudah terkena tembakan, lelaki tersebut mencari lokasi di mana musuhnya terjatuh untuk memastikan apakah musuhnya telah tumbang. "Kamu mati sekarang!" teriak lelaki tersebut mengancam Agao dengan ujung dum-duman yang sudah terarah di depan dada Agao. Agao tertawa bahagia meskipun dia mengalami luka parah pada bagian kaki. Namun lelaki itu sama sekali tidak merasa sakit, apalagi menyesal. Bahkan darah sedikit pun tidak keluar sama sekali dari bagian tubuhnya yang sudah rusak berat akibat pecahan peluru dum-duman. "Aku menantikan masa kematianku," ucap Agao dengan bangga. Lelaki yang sudah menang satu langkah tersebut mengernyitkan dahi. Ia sama sekali tidak pernah menemukan situasi di mana ada orang yang bahagia saat maut sudah di depan mata. Apalagi mendapati luka sebesar itu, tapi tidak ada setetes pun darah terlihat. "Tembaklah!" pinta Agao. Ia sangat berharap musuh di depannya mau menembak untuk mengakhiri masa hidupnya. Dor! Sebuah tembakan keras dari jarak dekat menghantam dada Agao, sehingga melahirkan luka berlubang serta kerusakan fatal pada tubuh Agao. Tubuh lelaki tak berbaju itu hancur berantakan. Bagian dada berlubang sebesar 2 telapak tangan. Daging, jantung, hati dan limpa serta tubuh yang berlubang sama sekali tidak berbentuk. Harusnya lelaki itu merasakan sakit yang luar biasa. Namun dari raut wajahnya tampak lahir rasa bahagia yang tidak terkira. "Manusia macam apa yang berharap lebih baik mati?" ucap si penembak. Kemudian ia langsung kembali mendatangi istrinya yang saat itu sedang dalam kondisi syok berat. Malam itu 2 orang yang selamat membawa pulang 2 mayat rekannya. Ada rasa sedih, bersalah, sesal, dan haru saat melihat komplotannya yang tidak lain adalah saudaranya yang telah meninggal dunia. "Ayo, kita pergi secepatnya," ucap sang suami mengingatkan istrinya untuk segera menaiki mobil. Rasa penasaran terus mengusik di kepalanya. Belum terbayar bagaimana bisa ada manusia mati dengan kondisi tubuh hancur, namun setetes pun tidak mengeluarkan darah. Sepanjang perjalanan, lelaki tersebut lebih memilih banyak diam sambil terus berpikir, siapakah sebenarnya lelaki yang sudah dibunuhnya? Apakah lelaki itu bukan manusia? Jika manusia, harusnya berdarah. Apakah itu jin atau hantu? Jika dia jin, harusnya ini tidak nyata. Namun kenyataan kematian 2 orang iparnya menjadi bukti jika ini benar-benar nyata terjadi. Wanita di sebelahnya tidak berhenti menangis.
Dia menangisi dua saudara laki-lakinya malam itu yang telah meninggal dunia. Hanya dia dan suaminya saja yang selamat. Malam pekat gulita, tanpa sedikit pun cahaya bulan. Mobil double garden yang berjalan meleok di atas hamparan tanah, berjalan dengan kecepatan tinggi. Tanpa disadari, di hadapan mereka sedang menuju truk logging yang langsung menghantam mobil mereka sampai ringsek, membuat dua orang di dalamnya meregang nyawa. Lahey terdiam. Sebuah angin besar berembus melewati telinganya. Wanita bernama Lahey itu menyeka air mata. Dia terlihat sedih. Air matanya keluar menetes ke pipi. Dia dapat merasakan anaknya Agau telah mengembuskan nafas yang terakhir. Tak terasa Mas Nara sudah menemani kalian 50 menit. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.